Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (FKIP UNS), khususnya yang mengikuti mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis TI. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba mengenalkan kepada kalian tentang pemanfaatan Microsoft Word untuk berbagai kebutuhan yang barangkali belum banyak kalian gunakan. Kalian mungkin selalu menggunakan Microsoft Word untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, baik menyusun makalah, membuat artikel, atau menyusun buku, dan sebagainya. Setiap hari mungkin kalian juga akan membuka Microsoft Word ini untuk berbagai kebutuhan tersebut. Akan tetapi, barangkali banyak atau beberapa di antara kalian belum terlalu memahami menu-menu, fitur-fitur, atau tool-tool yang ada di dalam Microsoft Word ini, sehingga ketika menggunakan Microsoft Word ini hanya beberapa menu saja yang digunakan, hanya beberapa menu saja yang familiar untuk digunakan. Nah, kali ini saya akan secara bertahap ya, nanti sampai tahapan yang mungkin akan banyak tambahnya, tetapi kali ini saya akan mencoba untuk mengenalkan kepada kalian, syukur-syukur kalian juga sudah tahu tentang pemanfaatan menu outline atau kerangka. Nah, karena kalian akan membuat sebuah buku digital interaktif, maka tahapan yang pertama yang harus dilakukan adalah menyusun draft bukunya dulu melalui aplikasi Microsoft Word. Ya, jadi Microsoft Word ini tambahnya sederhana sekali, tetapi di dalamnya itu banyak menu, banyak fitur yang bisa digunakan untuk membantu banyak pekerjaan kalian ketika menyusun dokumen. Bahkan membuat setting buku pun itu bisa dilakukan melalui Microsoft Word ini. Jadi tidak usah ketika membuat sebuah setting buku, khususnya buku-buku yang sederhana ya, itu bisa hanya menggunakan Microsoft Word ini. Ya, ketika kalian memahami menu-menunya, memahami fitur-fiturnya, kalian akan dapat dengan mudah memanfaatkannya untuk membantu mempercepat pekerjaan kalian. Nah, kita mulai dari satu dokumen kosong dulu di Microsoft Word ini ya. Ini Microsoft Word saya 2013, tetapi kalau punya kalian itu 2007 atau 2010 tidak masalah, karena pada dasarnya hampir sama, hanya perbedaannya sedikit. Kebetulan setting bahasa di Microsoft saya ini sudah berbahasa Indonesia, jadi nanti kalau kebetulan yang di tempat kalian itu masih berbahasa Inggris, nanti silakan menyesuaikan aja ya. Nah, kita mulai dari sebuah dokumen kosong di Microsoft Word ya. Oke, kalian mungkin sudah sangat familiar dengan menu-menu yang ada di atas ini. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Hanya saja barangkali ketika kalian membuka Microsoft Word, tidak banyak menu yang pernah kalian buka ya. Mungkin hanya bagian beranda ini atau home ya, yang mungkin bagian copy paste, kemudian bagian hurufnya ini, kemudian juga pemaragrafan, style ini barangkali tidak ada yang belum pernah menyentuhnya gitu ya. Kemudian mungkin bagian sisipkan ketika kalian memerlukan sebuah tabel ya, atau membuat sebuah bagan, itu juga mungkin kalian pernah menggunakannya. Header footer barangkali juga tidak terlalu sering dipakai. Halaman ini pun juga mungkin menggunakan template saja, tidak ada variasi-variasinya. Ada lagi menu layout, page layout ya. Mungkin juga ini pasti kalian gunakan untuk mengatur kertasnya, mengatur margin atau biasnya dan sebagainya.
Tapi mungkin kalian tidak pernah membuka menu referensi misalnya ya, yang berisi daftar isi, kemudian membuat daftar pustaka gitu ya, atau membuat catatan kaki. Nanti secara bertahap ini juga akan saya sampaikan ya, atau juga menu mailing ya, untuk membuat misalnya ketika kalian membuat sebuah undangan yang berisi 100 atau 200 orang tamu undangan dengan nama yang berbeda-beda, itu kan tidak mungkin dengan membuat atau menuliskannya satu persatu. Nah, ini bisa dibantu dengan menu mailing ini. Nanti kapan-kapan kalau masih ada kesempatan ya. Kemudian ada menu review. Nah, ini mungkin jarang digunakan ini. Kemudian yang menu view, nah ini juga mungkin kalau dipakai hanya untuk kebutuhan mungkin jarang sekali juga dipakai ini menu view ini ya, dan sebagainya. Nah, kali ini saya tidak akan menjelaskan semuanya ini. Pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi kepada kalian tentang bagaimana menyiapkan sebuah kerangka untuk sebuah buku yang akan kalian susun. Ya, jadi membuat sebuah buku, menulis sebuah buku atau membuat sebuah tulisan itu memerlukan sebuah outline atau kerangka agar organisasi tulisannya, organisasi gagasannya itu dapat ditata dengan baik, dengan sistematis. Ya, nah di dalam Microsoft Word ini juga ada menu kerangka atau outline yang bisa kalian manfaatkan untuk menunjang atau untuk mengorganisasikan gagasan kalian agar lebih sistematis. Ini yang akan kita diskusikan hari ini. Tetapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke menu outline atau kerangka itu, saya ingin menyampaikan sedikit ketika pertama kali membuka Microsoft Word. Yang harus dilakukan itu adalah pertama setting dulu semuanya ya. Setting dulu semuanya, kemudian termasuk kertasnya, kemudian piasnya dan sebagainya, sehingga nanti itu sudah akan meringankan tugas kalian. Oke, jangan lupa ketika pertama kali membuka langsung page layout yang pertama kali dibuka, kemudian di setting halamannya, kertasnya apa, kemudian marginnya bagaimana dan sebagainya. Syukur-syukur kalau kalian masih menjadi mahasiswa seperti ini, karena kalian akan bertemu dengan kertas A4, kemudian margin atas itu 4, margin kirinya 4, bawah dan kanan 3, maka itu bisa kalian simpan sebagai default, sehingga ketika membuka Microsoft baru itu sudah otomatis bentuknya itu berupa atau setting kertas dan marginnya itu sudah otomatis seperti yang aturan di dalam pedoman yang ada di dalam yang digunakan di UNS ya. Itu sama juga dengan font ini ya, ketika kalian tidak men-settingnya sejak awal, maka ini juga agak merepotkan, apalagi ketika kalian sudah yaitu lagi masih menjadi mahasiswa. Saya anjurkan untuk segera men-setting saja, membuatnya sebagai template saja ya, sebagai template, sehingga ketika kalian buka baru itu nggak usah nyeting lagi, sudah otomatis langsung ketik saja ya, sudah bisa jalan, nggak usah diatur-atur lagi nantinya. Nah, baik, saya ingin ke sini dulu karena ini sebuah buku. Nanti bukunya itu pada umumnya buku itu kan ukurannya itu A5 gitu ya, ukurannya adalah A5 atau ukuran 14 kali 21 cm kalau tidak salah kurang lebihnya itu, atau mungkin ada yang lebih kecil lagi dibuat 13 kali 20 cm dan sebagainya. Ada beberapa variasi tergantung nanti seleranya bagaimana, tapi kebanyakan atau mungkin yang cukup familiar itu ya ukuran A5 14 kali 21 cm atau ukuran B5 ya. B5 itu lebih besar dari A5 tapi lebih kecil dari A4, sekitar antara 15 kali 23 cm. Nah, ini ukuran untuk B5. Kita gunakan ukuran A4 saja, A5 saja ya. Maka kertasnya kita bisa menggunakan langsung memilih kertas A5. Ini di sini aturannya 14,8 kali 21 cm.
ya. Kemudian setelah itu kita atur marginnya, ya. Nah, hanya saja ketika buku itu kan marginnya ini tidak bisa dibuat sama, karena buku itu apalagi kalau bukunya itu cetak. Kalau bukunya digital tidak masalah, tapi kalau cetak itu harus dibedakan mana bagian yang akan dijilid dan mana yang tidak. Halaman ganjil, halaman gasal dengan halaman genap itu berbeda, batas kanan kirinya itu berbeda. Nah, itu sehingga itu harus diatur terlebih dahulu. Nah, saya lebih senang menggunakan formula A4, karena A5 itu kan 2 kali A4. Jadi kalau A4 dibagi 2, di kertas A4 itu dilipat jadi 2, itu akan menjadi kertas A5, ya. Kemudian A4 di 2 kalinya itu menjadi A3 dan sebagainya, jadi kelipatan. Nah, saya lebih senang menggunakan formula kertas A4, kemudian setting halamannya ini dibuat dengan ini lipatan buku atau bookfold, ya. Diatur bookfold sehingga nanti otomatis jadi A4 itu akan berubah menjadi 2, ya, akan berubah menjadi 2. Nah, sekarang kita atur batas atas, batas bawah, batas dalam dan bagian luarnya, ya. Jadi kalau pada umumnya untuk sebuah buku itu marginnya itu setidaknya ya antara 1,5 minimal, ya, sampai dengan 2,5 cm. Ya, biasanya untuk margin atas itu agak lebar sehingga mungkin 2,5 atau mungkin agak sedikit turun sedikit 2,3, ya. Kemudian bawahnya katakanlah dibuat 2 cm. Kemudian nah ini yang harus diperhatikan, bagian dalam dengan bagian luar. Yang bagian luar ini harus dibuat lebih lebar dari bagian dalam, karena bagian luar inilah yang nanti akan kena jilid kalau di buku itu cetak. Ini pada halaman-halaman ganjil, nanti halaman bagian luar ini kita gunakan saja 2,5 untuk halaman bagian luar, kemudian bagian dalamnya dibuat 2 cm. Oke, kalau sudah seperti itu tinggal di OK, maka kemudian nanti kertas itu akan menjadi, meskipun tadi diatur itu kertasnya itu A4, tapi ini sudah otomatis menjadi A5, ya, tadi karena modelnya lipatan buku atau bookfold, ya. Oke, ini pekerjaan pertama sudah selesai. Selanjutnya kalau mau mengatur fontnya boleh langsung saja diatur fontnya, atau nanti menggunakan menu style yang ada di sini, ya. Menu style ini bisa digunakan untuk mengatur font. Ya, saya tidak mengatur fontnya dulu untuk kali ini, ya. Nanti fontnya karena buku itu tadi dulu sudah pernah saya sampaikan ada 2 jenis font, ya. Ada font serif dan sans serif. Nah, itu harus disesuaikan ketika kebutuhan digital, sebaiknya menggunakan yang sans serif, ya, yang tidak punya kaki, atau kakinya itu tidak lancip atau kakinya itu tumpul, ya. Oke, nanti pilih saja font itu, kemudian ukurannya kalau buku itu biasanya tidak 12, kalau 12 itu terlalu besar, bisa menggunakan ukuran 11, ya. Kemudian marginnya itu juga bukan 1, bukan 1,5, biasanya itu 1,15, ya, dan sebagainya. Nanti kita atur belakangan. Nah, yang ingin saya sampaikan kali ini nanti sebelum masuk ke sini, saya berharap kalian sudah menyiapkan dulu outline, ya, atau garis besar atau kerangka yang nanti akan kalian gunakan sebagai ya katakanlah membuat daftar isinya dulu, ya. Untuk membuat sebuah buku itu yang dibutuhkan pertama itu membuat daftar isinya dulu. Nah, untuk membuat daftar isi, kalian bisa memanfaatkan salah satu tool yang ada di Microsoft Word ini, yaitu yang ada pada view atau tampilan. Ya, ada tampilan, kemudian kalian lihat di
paling kiri ini ada outline, ada draft ya, ada macam-macam. Ini kalian masuk yang outline atau kerangka ya, kalian klik aja kerangka lah. Ketika sudah muncul kerangka seperti ini, nanti akan bentuknya begini ini. Kalian bisa masukkan dulu bab-bab apa saja yang akan kalian gunakan pada artikel atau buku kalian, ya. Katakanlah yang pertama ini bab pertama, pendahuluan ya. Oke, kalian ketikkan dulu bab 1 pendahuluan, kemudian di dalam pendahuluan nanti akan ada misalnya katakanlah ya, contoh saja ini ya, latar belakang misalnya begitu ya. Ini seperti skripsi kalau ini ya. Kemudian ada rumusan masalah. Oke, kemudian ada tujuan. Dah, ini saja ya. Kemudian ada bab, kita buat lagi bab 2. Oke, bab 2. Bab 2 itu berbicara tentang media pembelajaran misalnya ya, media pembelajaran. Ada subbabnya antara lain definisi media, kemudian ada fungsi media dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nanti bisa kalian identifikasi sendiri. Kemudian ada bab 3. Bab 3 itu media sosial misalnya ya, atau media sosial, media sosial dalam pembelajaran atau pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Oke, pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran. Nah, oke, ini sama juga ada subbab-subbabnya, misalnya Facebook, Instagram misalnya ya, atau pengertian media sosial misalnya ya, pengertian media sosial, fungsi media sosial, karakteristik media sosial, lalu pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran dan seterusnya ya. Nanti tergantung kebutuhan kalian ya. Kemudian ada bab 4 misalnya ya, pemanfaatan Facebook dalam pembelajaran bahasa Indonesia, contoh saja, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sudah jadi outline ya, sudah jadi kerangka. Nanti ini nanti akan sama dengan daftar isi gitu ya. Buat saja daftar isi, tapi daftar isinya itu dibuat di menu outline ini. Ini fungsinya untuk apa? Nanti akan saya tunjukkan ya. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, jadi ketika kalian sudah membuat outline ini nanti akan menjadi bab-bab yang bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan untuk keperluan pengorganisasian gagasan. Nah, sekaligus ini nanti juga bisa kalian manfaatkan untuk membuat daftar isi secara sistematis, secara otomatis ya, secara otomatis, tidak dibuat manual. Baik, kita ke sini dulu. Oke, kalian lihat di atas ini ada level 1. Nah, level 1 itu menunjukkan bahwa bab 1 ini menjadi bab ya. Kemudian A ini karena ini itu adalah subbab dari bab 1, maka A ini mestinya berada di level 2 ya.
ini tadi belum disetting ya, belum disetting ya, mestinya begini. Nah, mestinya begini, sehingga nanti ketika kita masuk ke apa itu membuat, nah mestinya begini ini, sehingga nanti pas nanti ketika dibuat daftar isinya. Oke. Nah, ketika ya bukan ini, kemudian dibuat body text saja ya. Body text itu nanti tidak akan masuk ke daftar isi. Sama dengan ini juga dibuat ke level, dimasukkan ke level 2 ya, kemudian dibuat nanti diatur di luar bisa ini numberingnya numberingnya diatur di luar bisa, dan seterusnya. Oke, kita gunakan ini, masukkan ke level 2 ya, dan seterusnya. Kalau sudah dibuat seperti ini, kita bisa menutupnya. Nah, nanti bentuknya akan menjadi seperti ini ya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Hanya saja ini tampilannya masih memang kurang rapi ya, karena tadi sejak awal belum ditata. Oke, jadi manfaatnya apa ketika sudah membuat halaman apa itu daftar outline seperti ini nanti akan memudahkan kalian ketika ingin ketika menulis sebuah buku, tiba-tiba dari menulis pendahuluan, membuat latar, kok kemudian buntu, tetapi tiba-tiba punya inspirasi untuk mengisi bab 2-nya. Nah, itu kita tidak usah scroll, tidak usah cari di halaman berapa bab 2 itu, kita bisa melihatnya itu pada kolom navigasi yang bisa kalian lihat pada view atau tampilan. Kemudian kalian lihat di menu view ini ada panel navigasi atau navigasi pane ya, mungkin di versi bahasa Inggrisnya. Tinggal centangnya ini dinyalakan saja, maka nanti akan muncul outline yang sudah dibuat, itu akan muncul di sebelah kiri ini ya. Ini akan sangat membantu ketika sudah tersusun cukup banyak. Jadi misalnya ketika kita menulis di latar belakang bla 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 begitu ya, dan seterusnya ya, kita sudah menulis bahwa untuk mendukung teknologi pembelajaran di era revolusi industri ya, misalnya begini, ini tiba-tiba kita idenya itu mentok gitu ya, kita bisa beranjak ke tiba-tiba ingat pada bab 3. Nah, maka kita bisa langsung mengekliknya ini, katakanlah ini saya enter aja yang panjang sehingga biar nanti halamannya itu terpisah jauh gitu ya. Kemudian di bab 2 ini juga saya katakanlah sudah saya enter sehingga terpanjang cukup jauh ya. Maka ini ketika sudah ada menu ini, ketika kita sedang mengetik di pendahuluan kok kemudian mentok, kita ingin beranjak ke media sosialnya, kita bisa lihat di sebelah kiri ini dan kita klik aja di sini ya, sehingga kita bisa langsung melanjutkan yang ide kita yang tiba-tiba muncul, inspirasi yang tiba-tiba muncul di sini, tinggal kita lanjutkan misalnya gitu ya. Oke, dan seterusnya ketik dan seterusnya. Oke, ini nanti bisa diatur, ini pengaturannya gampang sekali, mudah diatur, nanti menggunakan menu style aja ya. Itu selain itu, kelebihan yang berikutnya adalah kita bisa membolak-balik bab ini. Nah, ketika susunannya itu terbalik misalnya begitu ya, oh harusnya karakteristik ini sebelum misalnya fungsi sosial sudah diketik panjang nah, begitu ya, misalnya sudah diketik panjang dan seterusnya, misalnya begini ya. Kemudian bab apa itu karakteristiknya sudah di bagian yang halaman yang lain begitu ya, kemudian sudah diketik dan seterusnya, sudah ada ketikan, sudah ada isinya dan seterusnya. Begini kok tiba-tiba kita teringat bahwa oh mestinya karakteristik ini setelah atau sebelum fungsi media sosial misalnya begitu. Kita bisa membaliknya ini dengan cara mengklik, menarik ya, menarik ini kita geser ke atasnya. Nah,
ke karakteristik, maka otomatis akan berpindah posisinya tanpa harus copy paste, memblok ya, di blok kemudian di cut kemudian ditempelkan di sana. Itu kan masih cara manual ya. Dengan adanya outline ini kita bisa membaliknya secara otomatis ya. Ketika ternyata oh ya udah yang benar itu fungsi sosial dulu, fungsi media sosial dulu ya, fungsi media sosial itu ya sudah, kita balik lagi. Oke, dan sebagainya. Bahkan bab itu juga bisa. Bab 2 ini maksudnya setelah bab 3 misalnya begitu ya. Kemudian kita balik aja. Klik dan otomatis semuanya juga akan mengikuti. Sub-sub babnya juga akan mengikuti. Nah, ini kelebihan dari outline. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti ya. Untuk kali ini sementara ini dulu. Nanti silahkan kalian buat outline buku yang akan kalian kembangkan. Sementara membuat outline dulu, tapi dengan memanfaatkan menu outline yang ada di Microsoft Word ini. Oke, kalau sudah bisa, nanti silahkan hasilnya dikirimkan ya, hasilnya dikirimkan. Oke. Oh iya, satu lagi sebelum saya tutup ya. Untuk menu outline ini, kelebihan menu outline ini juga akan bisa membantu kalian ketika kalian ingin menyusun daftar isi. Daftar isi. Ada menu referensi di sini. Nah, di sebelah paling kiri ini ada menu daftar isi. Ketika kalian sudah membuat outline ini juga akan membantu kalian ketika ingin membuat daftar isi yang dengan cara yang otomatis, tidak manual ya. Nah, jadi outline itu akan otomatis membuat sebuah daftar isi dari buku yang kalian kembangkan. Oke, ini halamannya karena belum diatur, ini masih mengikuti halaman template-nya ya, halaman 2 ya, berarti karena ini jumlah halamannya masih 8. Bab 4 itu berada di halaman 8, tapi nanti kalau sudah diatur halamannya, ini nanti otomatis halaman ini juga akan menyesuaikan dengan pengaturan halaman yang sudah kalian buat. Nah, ini beberapa kelebihan ketika menggunakan outline, menggunakan menu kerangka ini. Gitu dulu. Sementara ya, yang pertama silahkan kalian nanti diskusikan dengan teman kelompok kalian, kemudian rancang sebuah outline, sebuah kerangka untuk buku kalian ya. Temanya sesuai dengan tema yang sudah dibagikan. Nanti hasilnya kalian kirimkan kepada saya untuk saya review, untuk saya telaah, untuk saya berikan masukan pada pertemuan yang akan datang. Yang berikutnya nanti akan saya bagikan sedikit demi sedikit bagaimana cara memanfaatkan Microsoft Word ini ke depannya. Untuk sementara ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap berkreasi, tetap berkreativitas, jaga selalu kesehatan, jaga selalu semangatnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dijaga, dilindungi oleh Allah SWT, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.